Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi lanjutan kemarin. Kalau seandainya di video sebelumnya itu kita bahas tentang sifat-sifat logaritma. Nah, pada video ini kita akan membahas persamaan logaritma dalam bentuk karena ada 5 bentuk, jadi kita akan membahas bentuk 1, 2, dan 3. Jadi sebelumnya yang belum like sama subscribe, silahkan like sama subscribe dulu, biar videonya akan insya Allah dibuat dalam setiap minggu ya. Oke. Kita lihat contoh soal yang pertama. Jadi contoh soal ini sebenarnya ini contoh soal tentang sifat-sifat logaritma. Jadi sebenarnya ini harusnya contoh soal ini dibahas pada video sebelumnya, tapi karena video sebelumnya itu sudah memakan waktu yang cukup panjang, nah jadi ibu bahas pembahasan soal ini di sini. Oke, ini jika diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, tentukan nilai dari 18 log 50. Nah, biasanya ini keluar soal seperti ini biasanya keluar di ujian nasional ya, di UN. Nah, jadi gimana caranya kalau seandainya diketahui 2 buah logaritma, ditanya logaritma yang baru, kalian gak usah pusing-pusing, pasti dianya menggunakan sifat logaritma yang ini. Masih ingat yang kemarin sifat logaritma kalau seandainya bentuk dari A log B itu bisa dibuat jadi apa di sini? Log B dibagi dengan log A. Masalah basisnya harus sama. Kalau ini basis 2, ini juga 2. Kalau ini 3, ini juga 3. Secara umum basisnya dilambangkan dengan P. Nah, jadi kalau seandainya diketahui soal 2 buah logaritma seperti ini, ditanya log baru, nggak usah repot-repot, pasti menggunakan sifat ini. Kayak gitu ya. Coba kita ganti dulu spidolnya jadi warna biru aja. Oke ya, sekarang yang menjadi pertanyaan di sini, tentukan katanya di sini 18 log 50 ya, berarti 18 log 50 berdasarkan sifat logaritma yang ini tadi, berarti log B per log A, berarti bisa dibuat di sini log 50 per log 18. Nah, sekarang basis berapa yang diambil di sini? Ialah cari angka yang paling banyak antara 2, 3, 3, 5. Paling banyak angka berapa? Bukan paling besar ya, tapi paling banyak. Paling banyak di sini angka 3. Maka logaritma ini punya basis 3. Seperti itu. Nah, sekarang 3 log 50 kan nggak diketahui di soal. Nggak diketahui di situ kan 3 log 50, tapi bisa dimanfaatkan dengan 3 log 50 nggak diketahui di soal kan, maka kita ubah, berarti 3 log 50 itu diubah jadi 25 dikali dengan 2, 50 per 3 log 18 juga nggak diketahui di soal, tapi 18 itu bisa diubah 9 dikali 2. Nah, ingat sifat logaritma kalau seandainya dikali artinya dianya ditambah ya, berarti 3 log 25 ditambah dengan 3 log 2 dibagi 3 log 9 kali 2, berarti ini sama saja 3 log 9 ditambah dengan 3 log 2. Nah, sekarang kita kerjakan di sini. 3 log 25 nggak ada di sini. 3 log 25 adanya 3 log 5. Tapi 25 itu bisa dibuat berapa di sini? 5 pangkat 2. Benar ya? Ditambah dengan 3 log 2. 3 log 2 nggak ada 3 log 2, adanya 2 log 3A. Jadi kalau seandainya 2 log 3A, sekarang disuruh mencari 3 log 2, ini kan kebalikannya. 2 log 3 dengan 3 log 2, kebalikan kan? Karena 2 log 3A, maka 3 log 2 itu jadi 1 per A, kayak gitu ya. Dibagi dengan 3 log 9 nggak ada, tapi bisa dibuat 9 itu bisa dibuat 3 pangkat 2. Ditambah 3 log 2, 3 log 2 tadi sama aja 1 per A. Nah, sifat logaritma kalau ada pangkat ini ditarik ke depan, berarti ini sama aja 2 dikali dengan 3 log 5 ya, 2 dikali dengan 3
log 5 ditambah dengan 1 per A dibagi. Sifat logaritma kalau ada pangkat, pangkat tarik ke depan. Berarti 2 dikali dengan 3 log 3 ditambah lagi dengan 1 per A. 2 dikali 3 log 5. Ada 3 log 5, 3 log 5 ini ya. Ini 3 log 5 nilainya sama aja dengan B. Ditambah dengan 1 per A dibagi 2. 3 log 3 berapa? 1 ya, ditambah lagi dengan 1 per A. Nah, sekarang kita samakan penyebut. Berarti kalau disamakan penyebut, ditulis di sini aja ya, samakan penyebut. Berarti kalau disamakan penyebut, penyebutnya ini dianggap persatu, bisa nyamakan penyebut ya. Berarti penyebut atas itu A, A2B dikali A, berarti jawabannya 2AB ditambah dengan 1 per bawahnya penyebutnya jadi A. 2 dikali A berarti 2A ditambah dengan 1. A atas dan bawah bisa dihilangkan, maka jawabannya sama dengan 2AB ditambah dengan 1 dibagi dengan 2A ditambah dengan 1. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya itu sama aja dengan D. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui jika A log 1 per B dikali dengan B log 1 per C kuadrat dikali dengan C log 1 per A pangkat 3. Nah, sekarang masih ingat sifat logaritma? Yang ini sifat logaritma kalau seandainya ada A log B dikali dengan B log C dikali dengan C log A, apa sifatnya kemarin? Berarti B ketemu B menghilangkan, C ketemu C habis juga saling menghilangkan. Berarti tinggallah apa di situ? A log A. A log A berapa? A log A itu 1. Berarti supaya berlaku sifat ini, maka bentuknya kita ubah dulu. Berarti ini A log 1 per B, berarti bisa dibuat B pangkat min 1 ya, 1 per B dikali dengan B log 1 per C kuadrat. C kuadrat bisa dibuat C pangkat min 2 dikali dengan C log A pangkat min 1 per A pangkat 3 bisa dibuat jadi A pangkat min 3 ya kalau dinaikkan ke atas. Nah, sifat logaritma tadi kalau ada pangkat maka pangkat ditarik ke depan. Berarti min 1 dikali dengan A log B dikali pangkat ditarik ke depan ya, min 2 dikali dia dengan B log C dikali pangkat ditarik ke depan. Setiap ada pangkat selalu ditarik ke depan dikali dia dengan C log A. Nah, sekarang yang bilangan bulat dengan bilangan bulat kita dekatkan. Berarti min 1 dikali min 2 dikali min 3. Nah, yang logaritma dengan logaritmanya kita dekatkan juga. A log B, B log C dikali dengan C log A. Maka jawabannya berapa ini? Min 1 kali min 2 kali min 3. Min kali min kali min. Dia jadi min ya. 1 kali 2 kali 3. Berarti jawabannya jadi 6. Nah, sekarang ini B ketemu B habis, C ketemu C habis. Jadi tinggallah A log A. A log A itu berapa? A log A 1. Maka jawabannya akan sama dengan min 6. Oke, selanjutnya ini sama halnya kayak soal yang tadi ya. Nilai dari 9 log 1 per 8 dikali 16 log akar 5 dikali 125 log 27 ya. Oke, kita coba kerjakan. Sifatnya itu mirip soal yang tadi. Berarti ini kita ubah dulu. Sebelumnya 9 itu berarti bisa dibuat 3 pangkat 2 ya, 9 log 8. 8 itu bisa dibuat 2 pangkat 3 karena 1 per 8 berarti ini bisa dibuat 2 pangkat min 3 dikali 16. 16 4 pangkat 2, tapi yang sederhana 16 itu bisa dibuat 2 pangkat 4 log akar 5. Akar 5 itu 5 pangkat setengah ya, karena akar kan pangkatnya setengah. 125 berarti bisa dibuat 5 pangkat 3 log 27 berarti 3 pangkat
3. Nah, sifat logaritma kalau basis berpangkat, kemarin numerus berpangkat, gimana ini dari sini ya mulainya ya, berarti dari n per m, benar kan? N per m dikali dengan a log b. Jadi sifat logaritma itu harus kalian ingat ya, nggak boleh itu dilupakan. Berarti ini bisa dibuat berapa itu? Min 3 per 2 dikali dengan 3 log 2 dikali, ini berarti setengah per 4 ya, setengah per 4 yang di sini dikali dia dengan 2 log 5 dikali lagi dengan 3 per 3, benar ya, 3 per 3 dikali dia dengan 5 log 3. Nah, sekarang yang log dengan log, yang log dengan log dekatkan, yang angka dengan angka dekatkan, berarti min 3 per 2 dikali berapa, setengah dibagi 4, 1/8 ya, setengah dibagi 4, 4 ini anggap per 1, sama aja setengah dikali 1 per 4, berarti jawaban jadi 1/8 ya. Berarti ini setengah dibagi 4 itu sama aja 1/8. 3 per 3 berapa? 3 per 3 1. Nah, lognya dekatkan, berarti 3 log 2 dikali dengan 2 log 5 dikali lagi dengan 5 log 3. Ini berapa ini? Jadi kalau kita buat di sini sama aja, min 3 per 2 dikali min 1/8, berarti hasilnya jadi min 3 per 16. Ini log 2 ketemu 2 habis, 5 ketemu 5 habis, tinggal apa? 3 log 3. 3 log 3 berarti 1 dikali 3 per 16 berarti min 3 per 16. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Nah, ini kita buka bab baru lagi. Jadi bab baru kita di sini adalah tentang persamaan dari bentuk logaritma. Jadi persamaan bentuk logaritma ini ada 5 buah bentuk, tapi yang mungkin dibahas di sini adalah bentuk 1 sampai bentuk 3 ya. Yang pertama itu jika a log fx sama dengan a log P, maka fx sama dengan P. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau di kiri ada logaritma, maka di kanan harus dibuat juga dalam bentuk logaritma dengan basis yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya supaya log kiri dan log kanan itu bisa dihilangkan. Yang terjadi tinggal fx sama dengan P, kayak gitu. Contohnya ini, tentukan nilai himpunan penyelesaian dari 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 16. Di kiri ada logaritma, di kanan ada 2 logaritma. Basisnya sudah sama-sama 2, berarti aman. Karena di kiri ada 2 log, di kanan ada 2 log, maka log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Maka tinggal apa di sini? Berarti tinggallah x plus 1 sama dengan 16. Berarti x itu sama dengan 16 plus 1 pindah ke sini jadi min 1. 16 dikurang 1 berarti 15. Oke, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat plus 4x sama dengan 5. Nah, sekarang kalau kita lihat soal ini, di kiri ada 2 logaritma, di kanan juga belum ada logaritma. Nah, di matematika itu kita boleh ngubah bentuk tapi tidak boleh ngubah nilai. Jadi maka karena di kiri ada 2 log, berarti di kanan itu juga harus dibuat dalam bentuk 2 log. Berarti bisa dibuat 2 log berapa? Jangan 2 log 5. Kalau kamu buat 2 log 5 di sini, artinya kita ngubah nilai. Tapi karena basisnya 2, berarti 2 log 2 pangkat 5. Kalau di sini 3, berarti 2 log 2 pangkat 3. Kayak gitu kan, sifat logaritma 5 ini bisa ditarik ke depan, 2 log 2 1 kan. Karena di kiri ada 2 log, di kanan ada 2 log, berarti log kiri dan kanan bisa dihilangkan. Berarti tinggallah di sini x kuadrat ditambah 4x sama dengan 2 pangkat 5 berarti 32 ya. Ini x kuadrat ditambah dengan 4x plus 32 pindah ke kiri jadi min 32, nilainya sama dengan 0. Dah, sekarang kita faktorkan karena bentuknya x kuadrat. Kita butuh nilai x kuadrat, x sama x, nggak usah ibu ajarkan lagi konsep faktor karena sudah ibu jelaskan di
eksponen bagian 3 kalau nggak salah ya di video awal-awal. Jadi yang belum ngerti itu tonton lagi video awal eksponen bagian 3 tentang dasar pemfaktoran. Berapa ini 32? 8 dikali 4 ya, supaya dapat plus 4 berarti ini plus, ini jadi min, berarti dapatlah x plus 8 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 8, atau x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya itu sama dengan min 8,4. Oke, lanjut. Nah, ini lagi, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x kuadrat min 5x plus 8 sama dengan 1. Nah, di kiri ada logaritma, di kanan belum ada logaritma. Berarti karena di kiri ada 2 log, berarti di kanan juga harus kita buat dalam bentuk 2 log. 2 log berapa ini? Jangan 2 log 1, tapi 2 log 2 pangkat 1. Kalau 2 log 1 sekali lagi kamu mengubah nilai. Sekarang sudah aman, di kiri ada 2 log, di kanan ada 2 log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Jadi tinggallah ini sama dengan 2 pangkat 1, 2. Pindahkan jadikan 0, berarti x kuadrat min 5x plus 6 ya. Sama dengan 0, kita faktorkan, tinggal x kuadrat berarti perkalian antara x dan x. 6 perkalian antara 3 kali 2 ya. Dapatlah di sini x sama dengan 3 atau x sama dengan 2. Berarti HP-nya itu sama aja 2,3. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nomor 4 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 log x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 0. Konsepnya sama kayak tadi, kalau di kiri ada 2 log, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 2 log. Jadi 2 log x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 2 log 2 pangkat 0, karena di sininya 0. Di kiri ada 2 log, di kanan ada 2 log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Berarti tinggallah x kuadrat min 2x plus 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berapa? Sesuatu yang dipangkat ke 0 hasilnya pasti 1. Ingat sifat eksponen ya. Berarti tinggal dipindahkan ke kanan. Berarti plus 1 pindah ke sini jadi min 1 sama dengan 0. Habis ya. Berarti tinggallah x kuadrat min 2x sama dengan 0. Kita faktorkan karena di sini sama-sama x. Berarti keluarkan x-nya. X kuadrat dibagi x jadi x, tanda kurang taruh kurang, 2x dibagi x jadi 2. Maka penyelesaiannya x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Berarti HP-nya itu bisa dibuat 0 dan 2. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log x ditambah dengan 2 log x min 2 nilainya sama dengan 3. Nah, sekarang ini untuk soal ini dia belum bisa dikerjakan karena kenapa? Karena belum jadi bentuk umum. Kenapa? Kalau bentuk umum logaritma tadi kan seperti ini. Kalau seandainya a log fx nilainya sama dengan a log p. Lihat di kiri cuman ada satu logaritma, di kanan cuman ada satu logaritma. Tapi kalau kamu perhatikan di sini, di kiri ini ada berapa logaritma? Di sini ada 2. Maka nggak bisa langsung kita selesaikan tanpa kita menggunakan yang namanya sifat logaritma, karena bentuk umum persamaan log ini kayak gini. Nah, bentuk umumnya berarti di kiri ada satu log, di kanan ada satu log. Berarti berdasarkan sifat logaritma, kalau ditambah artinya dia apa? Dikali. Nilainya sama dengan, karena di kiri ada 2 log, maka di kanan juga harus dibuat dalam bentuk 2 log 2 pangkat 3. Berarti 2 log, ayo kita kalikan, berapa ini? X kuadrat dikurang x dikali 2 berarti 2x, nilainya sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Karena di kiri ada 2 log, di kanan ada 2 log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. 8 pindah ke kiri jadi min 8.
Ayo faktorkan di sini. Berarti x kuadrat itu x kali x, 8 itu berarti 4 dikali 2 ya, min. Plus, berarti dapatlah x sama dengan 4 atau x sama dengan min 2. Nah, sekarang kamu perhatikan yang mana yang memenuhi di sini. Ini yang memenuhi ya. Kenapa min 2 ini tidak memenuhi? Syaratnya yang namanya logaritma itu baik basis maupun numerus ini, si x dan si x min 2 ini harus dia bernilai positif. Sekarang kalau x nya kita ambil min 2, masukin ke sini, berarti jadinya tinggal 2 log x. X kita di sini berapa? Min 2. Nggak boleh ini. Kenapa? Karena syaratnya tadi harus lebih besar daripada 0. Juga dimasukin ke sini 2 log x min 2. X nya diambil min 2, berarti 2 log min 2 min 2. 2 log min 2 min 2 min 4. Nah, negatif dianya, nggak boleh. Jadi min 2 di sini tidak memenuhi. Maka penyelesaiannya kalau ada HP di sini, maka HP-nya cuman x sama dengan 4 saja, kayak gitu. Oke, jadi kalau ada ketemu bilangan negatif, coba substitusikan dulu ke logaritma. Kalau hasilnya bilangan itu negatif di numerus di sini, berarti bilangan negatif itu bukan merupakan penyelesaian. Oke, nah ini lagi. Tentukan soal nomor 6, tentukan himpunan penyelesaian dari log 2x min 1 dikurang log x min 3 sama dengan log 7. Nah, sekarang kalau logaritmanya nggak ada basis gini, kemarin log basisnya dianggap basis berapa ini? Basis 1, bukan ya, basisnya dianggap basis 10 ya. Karena di kiri ada dua buah logaritma, nggak bisa dikerjakan tanpa kita jadikan satu dulu, satu bentuk. Sifat logaritma kalau dikurang artinya dia dibagi. Nilainya ini akan sama dengan log 7. Karena di kiri ada log, di kanan ada log kiri dan log kanan bisa dihilangkan, tinggallah 2x min 1 per x min 3, nilainya sama dengan 7. 7 di sini dianggap per 1 aja. Kenapa? Karena ini bilangan pecahan, ini bilangan bulat. Tujuannya apa? Supaya bisa dikali silang ya. 2x min 1 dikali 1 berarti tetap 2x min 1 sama dengan 7 dikali x min 3. 7 dikali x berarti 7x dikurang 7 dikali 3 berarti 21. Oke, yang x dengan x dekatkan, positif pindah ke kiri jadi negatif, berarti ini min 21 plus 1 pindah min 1 pindah jadi plus 1, berarti ini jadi min 5x sama dengan min 20, berarti x itu sama dengan 4 ya. Min 20 dibagi min 5. Nah, oke, bentuk yang kedua di sini jika a log fx sama dengan a log gx, maka log kiri dan log kanan bisa dicoret, maka nilai fx akan sama dengan nilai gx. Nah, sebenarnya bentuk yang kedua ini hampir mirip dengan bentuk yang pertama, tapi kalau bentuk yang pertama ini konstanta, tapi kalau bentuk kedua ini berupa fungsi. Sebenarnya sama aja pengerjaannya kayak konsep yang pertama tadi ya. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan log x plus 6 sama dengan log x min 3. Karena di kiri ada log, di kanan ada log kiri dan log kanan bisa dihilangkan. Sekali lagi, kalau nggak ada angka berarti basisnya di sini basis 10 ya. Berarti tinggallah x plus 6 nilainya sama dengan 3x min 2. Oke, kita butuh nilai x, berarti x dikurang 3x sama dengan min 2 dikurang 6 ya. X dikurang 3x berapa ini? Min 2x ya. Nilainya sama dengan min 8, berarti x itu nilainya sama dengan 4. Oke, lanjut lagi di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari
2 dikali dengan 3 log X min 5 dikurang dengan 3 log 18 min 2X sama dengan 0. Nah sekarang untuk mengerjakan soal ini bisa kamu buat kayak soal tadi, kalau dikurang artinya dia dibagi, terus 0 ini dibuat 3 log 3 pangkat 0 boleh. Atau karena operasinya di sini kurang dan kebenaran di ruas kanan ini cuman ada angka 0, maka bolehlah kita pindahkan min, dipindahkan di sini jadi plus kayak gitu. Karena kenapa? Karena di sini kan operasinya kurang, terus di sebelah kanan ini, ruas kanan ini cuman angka 0, berarti bisa dibuat 3 log X min 5 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ada angka di sini. Sifat logaritma kalau ada angka bisa ditarik ke belakang sini kan. Nah ini min, kalau pindah ke sana dia jadi plus, berarti tinggal apa di sini? 3 log 18 dikurang 2X. Kamu mau buat karena min dibagi boleh, kaget di sini sama dengan 3 log 3 pangkat 0 boleh. Atau karena ini min dan ruas kanan 0, tinggal kamu pindahkan aja, min dipindahkan ke sini jadi plus. Tujuannya apa? 3 log kiri dan 3 log kanan bisa dihilangkan, tinggallah X min 5 kuadrat. Apa ini pengkuadratnya kemarin? X kuadrat min 10X ditambah dengan 25 ya, sama dengan 18 dikurang dengan 2. Kalau kamu bingung X min 5 kuadrat tuh X min 5 dikali dengan X min 5 kayak gitu, kamu kalikan satu persatu. Ini kalau kamu bingung. Kalau mau enaknya A min B kuadrat, apa rumusnya kemarin sudah dikasih? A kuadrat min 2AB ditambah dengan B kuadrat. Kalau A plus B kuadrat berarti A kuadrat plus 2AB ditambah dengan B kuadrat kayak gitu ya. Sekarang pindahkan ruas kanan jadi 0, plus 25 plus 18 pindah jadi min 18 min 2 pindah jadi plus 2X, berarti ini jadi X kuadrat min 10 plus 2 berarti min 8X ditambah 25 dikurang 17, salah, 25 dikurang 18 7 ya. Oke, tinggal difaktorkan di sini. X kuadrat berarti X sama X 7, 1 kali 7 supaya dapat min 8 berarti min ya. Tidak pula X sama dengan 1 atau X sama dengan 7, maka HP-nya itu adalah 1,7. Oke lanjut, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 dikali 7 log X sama dengan 7 log X plus 2. Sama kayak tadi ya cara mengerjakannya. Karena di sini 7 log, di sini 7 log udah aman, tapi jangan lupa di depan logaritma ini ada angka. Kalau depan logaritma ada angka, angka itu selalu ditarik ke belakang ya, jadi pangkat. Berarti ini jadi 7 log X pangkat 2. Jangan mentang-mentang 7 log, ini 7 log langsung kamu coret ini. Jadi tinggal 2X, salah ya. Berarti ini sama dengan 7 log X plus 2. Log kiri, log kanan bisa dicoret karena udah sama basis 7. Tinggallah X kuadrat sama dengan X plus 2, pindahkan X kuadrat min X min 2, anggap sama dengan 0. X kuadrat X kali X 1 kali 2 supaya dapat min 2, berarti ini min, ini jadi plus ya. Tidak pula di sini X sama dengan min 1 atau X sama dengan 2. Nah sekarang ini terdapat bilangan negatif, coba kita cek bilangan negatif ini memenuhi atau enggak. Kalau kita substitusikan ke sini 7 log X, 7 log X, X kita di sini min 1. Boleh nggak ini? Nggak boleh ya, nggak memenuhi. Karena apa? Karena sifat logaritma itu harus bilangan, ini bilangan positif semua kayak gitu. Maka min 1 di sini tidak memenuhi, berarti jawabannya adalah 2 ya, himpunan penyelesaiannya. Lanjut lagi. Lanjut lagi di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log
X plus 6 dikurang dengan 3 log X min 2 sama dengan 2. Nah, sekarang kayak soal tadi tapi di sini berupa angka, ada angka 2. Sekarang gimana cara mengerjakannya? Karena di sini bukan 0 tapi 2, jadi agak ribet kalau min 3 ini kita pindahkan ke sini. Kayak gitu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya kita pakai sifat log aja. Kalau dikurang artinya dianya dibagi ya. Sama dengan 2, karena di kiri ada 3 log, maka di kanan juga dibuat dalam bentuk 3 log. Berarti 2 itu 3 log 3 pangkat 2. Coret ya, berarti dapatlah X plus 6 per X min 2 nilainya sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 9. Karena di kiri bilangan pecahan, maka 9 ini dianggap per berapa tadi? Per 1. Terus kita kalikan silang. 9 dikali X, 9X dikurang 9 dikali 2, 18. X plus 6 dikali 1 berarti X plus 6. Pindahkan 9X dikurang X nilainya sama dengan 6 ditambah 18. 9X dikurang X berarti 8X. 6 ditambah 18 24, berarti X itu sama dengan 24 dibagi 8. Berapa jawabannya? Jadi 3 ya. Oke, bentuk selanjutnya itu kalau basisnya beda, numerusnya yang sama ya. Jadi A log fx sama dengan B log fx. Jadi lihat di sini numerusnya sama-sama fx tapi basisnya beda, satunya A satunya B. Maka penyelesaiannya bagaimana? Maka penyelesaiannya si basisnya ini dianggap sama si numerusnya ini dianggap sama dengan 1, atau si fx nya ini dianggap sama dengan 1. Contohnya soal ini. Nah, sekarang lihat, perhatiin soal ini basisnya beda, ini 2 ini 3 tapi numerusnya sama. Berarti dia nggak boleh dicoret. Maka penyelesaiannya apa? Fx sama dengan 1. Siapa fx kita? Berarti ini fx sama dengan 1. Ini penyelesaiannya. Siapa fx kita? Fx kita x kuadrat ditambah dengan 4x min 4. Anggap sama dengan 1. Pindahkan x kuadrat ditambah 4x min 5 sama dengan 0. Faktorkan X kuadrat perkalian antara X dan X. 5 itu 1 kali 5 supaya dapat plus 4, berarti ini min, ini jadi plus. Tidaklah di sini X sama dengan 1 atau X sama dengan min 5. Coba kita tes min 5 memenuhi enggak? Kalau kita tes min 5 ke sini berarti 2 log min 5 kuadrat ditambah 4 dikali min 5 dikurang dengan 4. Memenuhi enggak kira-kira ini? Ini berarti 25 ya. 25 min 4 kali 5 20 dikurang dengan 4. Memenuhi ya. 25 dikurang 4 berapa? 25 dikurang 20 5. 5 dikurang 4 1. Berarti memenuhi 1. Berarti HP-nya enggak negatif kan hasilnya? Berarti HP-nya min 5,1. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 log x kuadrat min 2x min 23 sama dengan 5 log x kuadrat min 2x min 23. Sekarang kalau kita lihat basisnya beda ya, satunya 3 satunya 5 tapi numerusnya sama, berarti sama kayak tadi. Berarti dianggap x kuadrat min 2x min 23 dianggap sama dengan 1. Berarti ini x kuadrat min 2x min 24 ya. Tinggal difaktorkan. Berarti x kuadrat itu x dikali x, ini berarti 24 itu 6 dikali 4 ya. Berarti ini min, ini jadi plus. Dapatlah x sama dengan 6 atau x sama dengan min 4. Coba kita cek dulu, masukin ke sini. Berarti min 4 kuadrat dikurang 2 kali min 4 dikurang dengan 23. Kira-kira positif atau negatif? Ini kan 5 log. Nah, supaya kamu jangan bingung ya. Berarti ini 5 log. Min 4 kuadrat 16, min ketemu min jadi plus 8 dikurang dengan 23.
5 log. Ini 24. 24 dikurang 23 berarti 1. Ternyata bilangan positif, berarti dia memenuhi. Berarti HP-nya itu sama dengan min 4,6. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa sampai setelah ini ada kuis seperti biasa, tulis nama dan kelas. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring. Pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas persamaan logaritma di bentuk 4 dan bentuk 5 ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.